Muibi, Iya. pernah gak sih kalian ngerasain suasana kantor yang tiba-tiba berubah jadi agak aneh gitu? Misalnya pas lagi sendirian lembur, atau ruangan udah sepi, terus lo tuh ngerasa kayak ada yang ngawasin lo entah dari mana. Sebenarnya kita pasti sadar kalau di kantor kita sendiri tuh pasti ada aja hal-hal mistis dan gaibnya. Tapi ya kita cuma bisa berusaha berani dan pura-pura aman aja. Karena setiap hari kan lo bakalan ke kantor. Jadi lo tinggal harus kuat-kuatan aja sama makhluk halus yang ada di kantor lo sendiri. Muibi, Iya. cerita ini tuh gue dapet dari Paranoise yang ngirim email ke Scary Things. Sebut aja yang ngirimin ini namanya Lia. Lia ini tuh cerita tentang pengalaman mistis yang dia alamin, yang hampir ngebuat dia tuh kerasukan. Sosoknya ini tuh ada 2, dan itu terjadi di berbagai tempat di tempat kerjanya si Lia. Nah, si Lia ini tuh sebenarnya nggak punya kekuatan mistis atau semacam kepekaan gitu. Dan Lia tuh sama sekali belum pernah ngalamin hal mistis sampai kayak gini. Jadi ceritanya, si Lia ini dapat kerja berkat dimasukin sama omnya ke salah satu kantor buat ngisi posisi sebagai housekeeping di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Pas awal kerja, dia tuh bertiga awalnya, dan di saat itu emang gak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya karena tempat kerjanya itu jauh dari rumahnya Lia, jadi dia tuh ditempatin di ruangan kecil kosong buat jadi tempat tidur di kantornya dia. Sampai akhirnya satu temennya dia tuh juga pindah ke tempat atau bagian lain juga lah yang barengan sama Lia ini. Sampai satu ketika di malam Jumat, di situ posisinya tuh dia lagi di tempat kerjanya. Karena besok dia baru mau pulang, jadi dia nginep lah di situ sampai besokannya. Karena Sabtu Minggu dia libur. Ya. Nah, pas dia lagi pergi ke pantry buat nyuci gelas, dan setelah dia bersihin ruangan itu, Lia tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Awalnya Lia ini tuh gak notice sama sekali, karena rasanya tuh kayak gak mungkin ada orang di ruangan itu. Karena posisi kantornya itu tuh sepi, cuma ada satpam, dan itu pun satpamnya udah tidur di tempat satpamnya tidur. Dan Lia nyuci piring itu tuh sekitar jam 12:30 malam. Jadi karena dia gak bisa tidur, akhirnya dia nyuci piring dan bersihin ruangan lah. Nah, makin lama perasaannya Lia tuh makin aneh. Kayak dia tuh makin ngerasa ada yang ngeliatin dia sampai dia tuh balik ke ruangannya. Dan tiba-tiba pas dia mau masuk nih ke ruangannya, dari ekor matanya si Lia, dia tuh ngeliat kayak ada sosok kakek-kakek pendek. Matanya tuh gede, kepalanya botak, lagi ngeliatin dia sambil ketawa-tawa gitu. Karena takut, dia tuh langsung masuk tuh, nutupin badannya pakai selimut. Bahkan si Lia ini yang tadinya nggak ngantuk, jadi bener-bener ngantuk banget. Terus dia sambil baca-baca doa lah di situ. Ya. Nah, besokannya kayak sekitar jam 5 pagi, dia masuk lagi nih ke pantry yang semalam. Dia nyuci gelas yang belum sempat kecuci semalam. Dan nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba sosok kakek itu tuh muncul lagi. Tapi kali ini sosok itu tuh bener-bener kayak ngintipin Lia dari meja karyawan paling ujung. Dia tuh bener-bener kayak ngintip-ngintip gitu. Dan di situ si Lia tuh pura-pura nggak ngeh. Langsung lah di situ Lia keluar. Dan semenjak kejadian itu, kakek-kakek itu tuh hilang, gak muncul-muncul lagi. Tapi tiba-tiba Lia tuh malah diganggu sosok kedua yang sering berubah wujud. Dan berubah wujudnya itu tuh jadi si Lia-nya sendiri. Wow. Jadi ada nih cerita, malam-malam karyawan sampai satpam tuh dibikin merinding sama si sosok yang nyerupain Lia ini. Jadi ada satpam, namanya tuh Bang Ucok. Setiap jam 11 tuh dia suka ngontrol ruangan. Terus tiba-tiba katanya pas Bang Ucok mau minjem pel, dia tuh ngeliat Lia ada di dalam ruangan biasa si Lia tidur. Cuma anehnya pas Bang Ucok manggil, Lia tuh cuma ngeliatin Bang Ucok sambil senyum-senyum gitu, mainin rambut. Udah gitu ruangannya tuh gelap banget. Singkat cerita, besokannya si Lia dateng lah, dia masuk gerbang kantor. Nah si Bang Ucok tuh kaget ngeliat Lia. Ditanyalah, semalam bukannya kamu nginep? Nah Lia yang ngedenger itu kaget dong, soalnya kan kemarin tuh tanggal merah, jadi otomatis libur tuh, gak mungkin Lia nginep di situ. Bang Ucok langsung merinding lah ngedenger si Lia ngomong kayak gitu. Berarti ya otomatis yang dia lihat semalam itu tuh siapa kan? Nah ada lagi nih, satu karyawan kantornya waktu itu pas baru masuk. Katanya sekitar jam 2 malam, namanya tuh Bang Yusuf.
dia tuh ngeliat Lia masuk ke dalam kamar mandi gak pakai kerudung, tapi pakai kebaya warna merah, terus rambut panjang. Cuma katanya dia tuh ngeliat Lia, terus dia lihat lagi si Lia tuh kayak lagi bersenandung lagu tembang Sunda gitu. Terus Lia masuk ke dalam kamar mandi. Dan yang bikin merinding, pas Bang Yusuf duduk di bangku deket toilet, Lia datang tuh mau ke toilet juga. Nah si Bang Yusuf kaget dong, lah kok ada Lia lagi? Soalnya kan barusan dia ngeliat Lia masuk ke toilet kan. Di situ Lia bingung, langsung ngebantah. Aku baru datang, lagian juga aku pakai kerudung, dia tuh nggak lepas kerudung. Dan pas Bang Yusuf lihat, ternyata pintu toilet itu tuh kebuka dan isinya kosong semua, nggak ada orang di dalam ruangan. Dan pas mau masuk kamar mandi, Bang Yusuf sama Lia ini kaget banget. Karena mereka berdua tuh ngedenger ada suara gamelan Sunda dari balik pintu toilet itu. Setelah kejadian itu, si Bang Yusuf tuh langsung sakit 2 hari. Karena habis ngedenger suara gamelan Sunda itu. Abis itu ada lagi nih Moebi, karyawan lain yang ngalamin kayak yang pertama Bang Yusuf alamin. Jadi tiba-tiba karyawan yang ngeliat itu juga ngilang dan langsung sakit. Apalagi Bang Ucok. Tapi abis itu udah gak ada yang ngikutin si Lia lagi. Sampai akhirnya di puncaknya itu terjadi, dimana si Lia tuh waktu itu lagi tidur, tapi tiba-tiba ngalamin yang namanya mimpi basah. Tapi gak sampai lama gitu. Di mimpinya itu posisinya tuh si Lia ini telanjang. Terus yang bikin si Lia ketakutan banget adalah ada sosok kakek-kakek yang pertama kali ngeliatin Lia di depannya si Lia lagi ngejilat pahanya Lia. Anjing, ngilu banget. Terus Lia tuh juga ngeliat ada sinden kebaya merah yang biasa niru si Lia. Dan sinden itu tuh berubah mukanya jadi kayak rusak, terus ketawa-tawa dan nyeremin banget mukanya. Dan di saat itu Lia langsung bangun dari mimpi basahnya itu. Dia keringetan, terus dia langsung pergi keluar buat ngebersihin diri dan langsung sholat tahajud. Sampai ke bawah mimpi gitu sosoknya ya? Iya bener Moe. Nah gilanya lagi, pas si Lia lagi mandi, dia tuh ngeliat pahanya tiba-tiba kayak ada ruam kebiruan gitu, kayak abis dipukul. Padahal ya Lia gak inget kapan dia jatuh atau kepentok bisa sampai ke sebiru itu. Kayak orang-orang bilang dijilat setan gitu ya. Nah bener. Pokoknya bener-bener di saat itu si Lia tuh langsung sholat tahajud. Dan setelah itu bener lah dia udah gak takut lagi. Sampai akhirnya Lia ceritalah sama Mas Karyo, salah satu karyawan di situ juga, yang bisa dibilang bisa ngerti lah ada makhluk apa aja di situ. Nah katanya 2 sosok itu tuh ngikutin dia karena dia tuh punya darah yang wangi, terutama pas lagi datang bulan. Dan emang benar kejadian itu semua tuh rata-rata pas si Lia tuh lagi datang bulan dan lagi deres-deresnya. Darah wangi itu gimana ya maksudnya? Iya Bi, jadi itu tuh sebutan buat orang-orang yang mancarin aura yang narik perhatian makhluk halus. Dan katanya orang-orang yang punya darah manis atau tulang wangi juga punya tingkat kepekaan yang tinggi sama hal-hal yang berhubungan sama dunia gaib. Nah makanya 2 sosok itu tuh ngikutin. Bahkan Mas Karyo tuh bilang si Lia ini tuh masih bisa selamat karena buru-buru bangun dari mimpi basah itu. Dan dia tuh langsung buru-buru sholat tahajud juga di situ. Kalau enggak, bisa-bisa Lia tuh mau dibawa ke alam kakek itu. Anjir. 2 sosok itu tuh namanya kakek janggut, sama satu lagi sindennya itu namanya Ajeng. Emang mereka tuh penunggu lama daerah itu. Ditambah mereka keluar itu tuh karena ada si Lia, cewek satu-satunya di kantor. Dan pas banget si Lia disitu lagi datang bulan, makanya bener-bener diikutin tuh dia di situ. Sebenarnya si Lia tuh belajar kalau kayaknya dia tuh emang kurang merhatiin gitu. Kayak dia tuh suka buang bekas pembalut sembarangan di ruang yang terbuka. Itu kan bisa ngundang banget ya Moebi, apalagi belum dicuci. Dan untungnya si Lia tuh gak pernah kayak gitu lagi. Akhirnya dia selalu nyuci. Cuma kayaknya emang aroma darahnya tuh masih ada, terus jadi ngundang gitu. Dari situ akhirnya semenjak Lia tahu, akhirnya Lia jadi sering ikutan pengajian di rumah dan banyak-banyakin ibadah. Lia jadi gak ngerasa diikutin lagi. Dan bekas ruamnya itu pun juga udah hilang. Jadi bisa dibilang udah gak ada gangguan lagi. Tapi tetap aja tuh si Lia gak boleh lengah kalau mau ngapa-ngapain. Sebenarnya darah wangi itu kan bukan pilihan Lia kan. Jadi mau gak mau emang dia terpaksa buat nerima itu. Sampai akhirnya banyak makhluk halus yang nempel ke dia kan. Iya benar. Tapi berarti gak cuma di kantor itu doang dong ya. Bisa jadi dimanapun kalau Lia lagi mens, ya amit-amit dia bakal ketempelan terus dong ya. Iya karena dia juga punya darah yang wangi itu kan. Iya itu maksud gua. Iya maksudnya berarti sampai
kapanpun itu bisa jadi akan ada makhluk-makhluk yang gangguin dia kan maksudnya. Mm-mm.